Hai guys, balik sama gue William Sudana. Dan sebagaimana tadi gue sebut di depan bahwa ini adalah one last shoot sebelum semua aset-aset yang kita bahas di video kali ini terbang menuju all time high-nya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan masing-masing pair, kita akan mulai dari DXY dulu. Kalau kita ngeliat DXY di daily, ini masih dalam konteks area dia tuh bearish ya. Setelah dia itu berhasil untuk break ambil inducement di sini, sebenarnya kalau kita ngeliat posisinya tuh dia masih posisinya bearish, oke? Jadi dengan posisi seperti ini, even kalau kita anggap ini sebagai area pullback dan dia akan melanjutkan naik ke atas lagi, maka kita bisa ngelihat ini area 102 ini, ya di sini, ini adalah area gap yang mungkin akan ditutup dulu sih, kalau menurut gua gitu. Dan kalau misalnya kita coba tarik Fibonacci dari sini, dari bawah sini ke sini, dan kita ngelihat ini area 50% 102,79 dan sampai 102,278, ini juga area yang mungkin banget dikunjungi untuk DXY itu bisa turun dulu, baru mungkin dia naik lagi ke atas gitu. Kalau dia mau lanjutkan ngebreak lagi high ininya, tapi kalau enggak ya dia akan lanjut ke bawah lagi ke sini. Oke, yang artinya apa? Semua aset yang berhubungan dengan counternya USD akan langsung terus melanjut ke atas sesuai dengan apa yang kita bahas di depan barusan. Oke, untuk DXY sendiri kira-kira pergerakan masih seperti itu ya. Kalau kita perhatiin sendiri hari ini sebentar. Hari ini sendiri kita ngelihat ini good for USD sebenarnya karena PMI ada di atas 50 dan dia di atas forecast dan juga di atas sebelumnya. Tapi kita ngelihat nggak kemana-mana juga, DXY-nya tetap gitu-gitu aja ya. Menurut kalian itu kan nggak kemana-mana juga DXY-nya dan masih dorong. Apalagi di sini dibilang SISM manufacturing employee-nya semuanya merah, bad for USD. Itu yang membuat gold melaju kencang lagi. Jadi emang narasinya saat ini ya kira-kira kayak gitulah. Untuk besok sendiri juga masih akan banyak berita seperti yang udah kita bahas di video sebelumnya di hari Sabtu. Besok akan ada ADP non-farm employment, ini berita besar. Oke. Kemudian ada cuap-cuap dari orang-orang The Fed malam subuh nanti. Karena besok ada berita juga. Kemudian jam 10 besok malam ada Powell akan memberikan testify. Kemudian job opening ini juga berita besar juga. Dan di sini dibilang bahwa forecastnya itu pembukaan job itu lebih sedikit, artinya kondisi ekonomi tidak bagus. Berarti kita masih expect kenaikan terhadap aset-aset counter USD. Oke, langsung kita lanjut untuk gold sendiri. Kita perhatikan ini sejak hari Jumat ya, itu gold itu non-stop. Ini dari Kamis, ini Jumat. Jumat ini kalau ada yang sell ya, gue sempat bilang ya, ini besar banget pergerakannya. Dan hari Senin kemarin pun masih dilanjut dengan pergerakan yang besar seperti ini, kayak gitu. Kita perhatiin di sini, secara timing, Maret ini udah melihat timing targetnya quarter. Kita perhatiin di sini, quarter ini pivot quarter udah disentuh di sini, oke. Pivot semester juga udah disentuh di sini, oke. Yang belum apa sisa pivot yearly sebenarnya ya, yang ada di 1981. Itu disisain kemarin 1984 30 pip aja, tapi it's okay. Karena timing busur yearly itu masih panjang sebenarnya. Dan kalau kita ngomongin 30 pip, bisa saja dikategorikan sudah disentuh atas nama deviasi 30 pip. Biasanya kita menggunakan deviasi 30 pip. Oke. Dan kemudian langsung secara timing target quarter kita ngeliat ini di 14 Februari dimulai putar arah balik ke atas. Jadi kalian perhatiin secara timing dia tidak bohong ya. Di sini kita lihat 14 Februari dia langsung naik ke atas, di mana itu 14 Februari apa? Middle dari Februari. Secara timing busur quarter itu dari Januari sampai mid Februari, dan tepat di 14 Februari dia putar arah. Dan sampai sekarang Maret dia udah mulai ngejar ke atas. Karena kalau kita perhatiin high target quarter itu berarti apa? Membobol high before quarter. High before quarter ada di mana? Ada di all time high kemarin, karena Q4 kemarin yang menjadi area all time high untuk XAUUSD. Dan ini berbarengan nih, ada semester dan juga ada yearly kayak gitu ya. Dan kalau kita perhatiin di sini R1 quarternya ada di 2162. Ini kita perhatiin ini padat banget ya. Ada R1 quarter, ada R3 weekly, dan juga probably ada R2 monthly ya. Gitu. Jadi ini kumpul banget di sini. Kalau kalian lihat di tabel RPS semuanya numpuk-numpuk gitu. Even tadi pagi gue sempet share di Telegram juga, ini kayak KRL ya, karena semuanya numpuk-numpuk semua gitu.
Untuk hari ini sendiri pergerakan kita sampai 2141 ya kan, menyisakan another kembali 30 pip dari area all time high gitu. Kemudian di reject lagi ke bawah. Dan sekarang posisi ada di 2125. Tapi kalau kita perhatikan hari ini tuh sebenarnya relatively sama. Pergerakan tetap strong tuh. Nih gua hapus dulu supaya nggak pusing. Hari ini pergerakannya tetap masuk kategori market yang strong. Kalau kita perhatiin dari hari Senin sendiri, ini low Asia di sini. Ntar gue kasih tanda apa ya. Nah ini low Asia, oke. 2079. Low Eropanya di atas low Asia, ya kan 2082. Kemudian low Amerika juga di atas Eropa. Di atas Eropa, sama ya, mirip-mirip ya. Di sini menandakan apa? Bahwa pergerakannya strong. Dengan posisi dia sepanjang hari dia sideways, kemudian pas timing target dia naik ke atas, menembus ke atas. Ini menunjukkan bahwa marketnya strong karena pivot daily yang ada di sini nggak dikejar sama dia, ya. Tetapi dia standby di atas untuk lanjut ke atas lagi kayak gitu. Artinya di sini kita ngelihat high before weekly itu udah dibablasin sehingga weekly sudah bebas tugas, ya. Kemudian high before monthly ini ada di sini. Ini udah di break di hari pertama, hari Jumat kemarin. Artinya monthly juga sudah bebas tugas. Oke. Posisi daily kemarin juga sama udah di break karena dia nempel sama high before weekly-nya udah bebas tugas. Untuk hari sendiri, kita perhatiin di hari sendiri karena dia buka di atas sama dia juga pergerakan busurnya tidak maksimal ya. Dia ada di atas daerah sini gitu. Untuk kemudian lanjut ke atas lagi kayak gitu. Kita ngeliat di sini benar-benar sampai 2141. Dan kalau kita lihat dia open di 2113, sekarang udah 2141 paling tinggi, berarti 300 pip. Bener-bener dikebut kejar. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah batas atasnya mau di mana? Kalau menurut pandangan gua, karena kita ngelihat bahwa ini adalah area-area yang confluence, di mana yaitu di sini. 2163. R1 quarter, R3 weekly dan juga R2 monthly. Itu R2 monthly di sini ya. Berarti R3 monthly. Gitu. Jadi ini adalah area yang perlu kalian pantau karena ini 2144 ini probably akan dibablas mungkin besok menurut gue sih ya. Besok kemudian dia memakai R1 quarter. Atau mungkin bisa sampai ke R1 semester. Menurut gue sih sekarang udah hati-hati ya. Jangan, saran dari gue, jauhin tombol yang di kiri. Karena kita bukan Beyonce. Tidak ada kata ke kiri. Tapi probably saat ini yang bisa kita lihat adalah ke kanan. Atau jadilah seperti wanita ya. Always right. No to the left. Walaupun Beyonce wanita, tapi kita ikut wanita secara umum, bukan Beyonce. Ngomong apa lah gue gak tahu. Tapi anyway, dengan posisi seperti ini, jangan coba kalian counter trend. Karena batas area yang perlu dipantau ya seperti itu. Mungkin saat ini adalah area pullback di H1 ya. Ini adalah area pullback di H1 gitu. Even kalau misalnya dia marketnya mau dia turun sampai ke sini pun sebenarnya juga fine gitu. Dia masih bisa lanjut ke atas lagi. Jadi jangan terkecoh, menurut gua sabar aja antri di area-area yang bisa kita gunakan sebagai entry kita untuk membantu gold melakukan tugas quarternya. Oke? Untuk besok kira-kira kita bisa lihat bahwa besok tuh mungkin akan satu ya malah. Wow, menarik sekali. Karena kita lihat nih R1-nya ada di sini. High before daily-nya ada di sini. Kalau kita asumsikan ini sebagai high before daily, kita nggak tahu ya, ini masih dalam jam 12, Eropa belum tutup. Kemudian udah mau timing target USA juga, siapa tahu malam-malam 12 ke atas lagi atau mungkin standby di sini aja. Tapi kalau kita ngeliat saat ini posisinya seperti itu, probably mungkin dia bisa open di bawah pivot atau enggak. Mungkin di atas pivot bisa jadi. Kemudian S1-nya ada di sorry sambil geser ya. Hari ini gua nggak update chart di sini soalnya. S1 ada di sini. Kemudian LB daily-nya ada di bawah di sini, kita dari ke atas. Oke. Ternyata besok ada potensi anomali gitu ya, karena rejection kuat di sini. Tapi jangan terkecoh dulu karena
selama kita masih dalam timing weekly yang up. Oke. Ini tuh sekarang masih dalam timing busur weekly ya. Jadi kalau misalnya dia mau ke area bawah gitu juga menurut gua koreksi-koreksi yang masih sehat dan kita masih dalam kondisi bullish. Always find the best spot untuk kalian cari posisi buy untuk saat ini dulu sih. Kayak gitu, oke? Itu untuk besok sih guys gitu. Langsung kita mampir ke Bitcoin. Untuk Bitcoin sendiri hari ini lumayan ini dump ya, dia ngambil udah manipulasi, dia ngambil low-nya Asia di sini. Oke. Kemudian kalau untuk Bitcoin sendiri paling enggak sejauh apa sih? Kalau saat ini kan dia baru ngepok udah benar sama persis ya. Oh, kalau ini by Binance dia masih ada dikit ya, tinggi di atas dikit ya. Ini berapa? High-nya itu di 69275 ya. Tapi ini kalau ada USDT probably gue lihat sih tadi udah 69.000 ya. Jadi ini benar-benar pas di ujung ATH juga. Sama nih di penghujung ATH juga ya kan. Disisain dikit doang. Ini berapa? 69.063. Jadi disisain $200 doang sebelum dia naik lagi. Dia turun dulu sebentar gitu. Tapi kalau kita lihat, kalau gua ngelihat sendiri, ini kita bisa area yang bisa kita pantau tuh 72.000 sampai 74.000. Kemudian 78.000 sampai 80.000 dan maksimum mungkin 88.000 sampai 93.000 sebelum dia mungkin pullback. Kayak gitu. Jadi menurut gua sih kalian juga jangan short Bitcoin lah. Kalau buat gua Bitcoin tuh is a buy. Is a buy, jangan di short. Kayak gitu. Oke. Secara month juga dia kuat banget. Gold sendiri juga sama. Secara month, secara semester, secara quarter, secara yearly, dilihat di tabel RPS juga semuanya up. Jadi jangan counter trend. Oke. Cari posisi buy. Kalau misalnya kalian nggak dapat posisi buy, ya it's okay. Sabar aja nunggu di area-area yang mungkin akan dikunjungi lagi, karena semua kenaikan pasti akan ada pullbacknya. Tapi kalau pullbacknya nggak langsung, ya sabar gitu. Nggak harus dipaksain. Akhirnya kalian nyangkut. Oke, segitu aja dari gua untuk besok tadi udah kita bahas. Dan buat kalian pengen belajar, kalian bisa mampir ke playlist gua yang ini, oke? Di trading style metode Koptah. Di sini gua berbagi ilmu dan pandangan gimana cara kalian bisa memahami konteks modulnya. Tanpa kalian paham modul dan apa yang gue jelaskan di sini, kalian nggak akan bisa membaca tabel RPS dengan benar gitu. Justru di sini juga sama. Ini udah jadi step by step cara susun alur cerita gold 2024. Ini udah gue jelasin sejak awal Januari kemarin, dan kejadian aja di momen kali ini ya, Maretnya dia target ke area high before yearly, quarter dan semesternya. Oke, jangan lupa di subscribe, komen gimana perjalanan kalian. Semoga nggak ada yang sangkut dan semoga semakin cuan semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Subscribe jangan lupa. Bye.